Hati-hati terhadap ketamakan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Sahabat Iktus, ketamakan dan kenikmatan tidak selalu berteman. Mereka yang tamak perlu menyadari bahwa suatu ketika mereka pasti akan kehilangan harta mereka. Anehnya, banyak orang yang tetap saja meletakkan hati pada harta. Ketamakan merupakan sebuah kebodohan yang ironis. Orang yang tamak pasti mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri mereka sendiri. Pengumpulan ini dimaksudkan agar mereka memiliki persediaan yang melimpah untuk masa yang panjang di depan. Ironisnya, kekayaan duniawi justru bersifat sementara. Ternyata pilihan ketamakan sudah ada sejak masa PL. Sebagai contoh, Abraham dan Lot diperhadapkan dengan pilihan untuk tempat yang nyaman seperti taman Tuhan, tapi penuh dosa. Disinilah nampak siapa yang hidupnya terpaut pada Tuhan, ataukah kepada kenikmatan dunia. Dalam diri Lot, terdapat niat ketamakan diri untuk menjadi penguasa yang hanya berorientasi pada materi. Marilah kita berhati-hati dengan pilihan ketamakan dengan memperhatikan beberapa hal ini. 1. Menjadi tamak karena tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bandingkan Kejadian 12 ayat 1-3. Ia pun hidup dekat dengan Tuhan. Ayat 4. Keputusan Lot untuk mengikuti Abraham karena Abraham adalah pamannya yang sangat kaya. Ayat 2. Sedangkan Lot hanya mendompleng pada kehidupan rohani Abraham karena ia sendiri masih dikendalikan keinginannya sendiri. Lot adalah gambaran pribadi yang sekedar ikut-ikutan dalam arus rohani, namun tidak dengan segenap hati. 2. Menjadi tamak berorientasi pada kekayaan. Allah memberkati Abraham berlimpah, termasuk Lot yang ada bersamanya. Ia mempunyai lembu, domba, dan kemah. Ayat 5 dan 6. Karena negeri itu tidak cukup luas, maka terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan Lot. Seharusnya Lot mengalah untuk memilih, tetapi justru Abraham yang melakukannya. Ayat 8. Lot melayangkan pandangannya ke seluruh lembah Yordan. Dilihatnya seperti taman Tuhan dan memilih baginya tempat itu. Ayat 10 dan 11. Karena kekayaan, Lot mengabaikan hubungan kekeluargaannya. 3. Menjadi tamak berarti kompromi dengan dosa. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 12 dan 13. Sebenarnya ia tahu bahwa Sodom adalah kota yang jahat, tetapi demi kekayaan, Lot kompromi dengan dosa. Lot justru menetap di kota Sodom. Bandingkan pasal 14 ayat 12 dan pasal 19 ayat 1. Walaupun kelihatannya pilihan Lot lebih baik dari Abraham saat itu, namun kita mendapati hidupnya mendapatkan kebinasaan. Bandingkan Kejadian 19. Sedangkan Abraham justru menerima janji-janji Tuhan. Ayat 14 sampai 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan sehingga aku tidak jatuh dalam ketamakan? Apakah hidupku berorientasi pada harta atau kepada Tuhan? Adakah bagian hidupku yang masih terbuka berkompromi dengan dosa? Tuhan Yesus,
Setelah aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Aku tidak mau dikendalikan oleh materi, tetapi hanya Engkau yang mengendalikan hidupku. Jika hidupku dikendalikan materi, maka aku hanya akan menuai kebinasaan. Tolonglah aku agar melihat semua harta dan kekayaan bukan sebagai tujuan hidupku, melainkan sebagai sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuanmu, yaitu untuk diberkati dan menjadi saluran berkat. Amin. Walau seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya itu.